Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Oke. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam setiap kebaikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada hari ini walaupun kita dalam pelajaran online ini ya, tapi kita masih bisa bertemu ya. Alhamdulillahnya Allah masih sayang terhadap kita, masih memberikan kita sehat dan masih memberikan kita nikmat iman. Oke. Nah, untuk hari ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Minggu kemarin Ustadz sudah menyampaikan mengenai atau tentang awal mula dakwah Rasulullah, ya, tentang siapa sih orang dari golongan laki-laki, perempuan dan anak kecil yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, yang kemarin juga sudah ada soal ya untuk kalian semua. Untuk dari golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, ya, binti Khuwailid. Terus kalau dari golongan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari golongan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Oke. Nah, untuk hari ini insyaallah kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di tengah keluarganya. Jadi kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di tengah keluarganya. Dakwah Rasulullah. Oke, sebelumnya silakan buka buku SKI di halaman 6. Ya, dan dimohon untuk memperhatikan dan fokus untuk mendengarkan apa yang Ustadz terangkan sambil melihat bukunya ya. Nah, dakwah Rasulullah SAW di tengah keluarganya. Nah, sekiranya itu sekitar 3 tahun Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam lah dari rumah ke rumah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan perintah tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94, ya kan? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima yu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ini perintah langsung dari Allah ya, bukan semata-mata berdakwah adalah nafsu dari Rasulullah SAW. Ya. Lalu perintah untuk berdakwah secara terbuka disebut juga nih, ada juga di surat yang lain, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk memperingatkan kepada keluarganya Rasulullah nih yang terdekat nih. Jadi yang terdekat dulu. Nah, setelah mendapat perintah untuk berdakwah secara terbuka, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mendekati kabilahnya, ya kan, mendekati kelompoknya nih, kabilah kelompoknya.
yaitu Bani Hashim. Oke. Bani Hashim adalah kabilah dari Rasulullah SAW. Beliau mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka pun memenuhi undangan tersebut. Paman-paman dan kerabat beliau dari keturunan Bani Hashim hadir dalam jamuan itu. Di tengah jamuan, Rasulullah menyempatkan diri untuk menyampaikan dakwah beliau. Nah, di tengah-tengah nih, jadi ketika orang-orang sedang makan, orang-orang sedang sunda gurau, ya kan, Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Lalu Rasulullah SAW berkata nih, ketika semua orang sedang kumpul, sedang makan, Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah, aku memujinya. Hanya kepadanya aku memohon pertolongan, dan hanya kepadanya aku mengantungkan semua urusanku. Aku bersaksi, tidak ada ilah yang berhak selain Allah. Ya kan, tidak ada ilah yang benar selain Allah. Dia tidak mempunyai sekutu apapun. Lalu Rasulullah melanjutkan, ingatlah, seorang pemimpin tidak akan berdusta ketika berbicara. Aku bersumpah demi Allah, ilah yang tidak mempunyai satu sekutu pun. Aku ini adalah utusan Allah yang tidak mempunyai satu sekutu pun. Ya kan, Allah yang tidak mempunyai satu sekutu pun, ya kan. Dan aku diutus kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia demi Allah. Kalian akan mati layaknya kalian tidur. Dan akan dibangkitkan layaknya kalian bangun dari tidur. Lalu kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kalian di dunia. Dan setelah itu hanya ada dua pilihan. Masuk ke dalam surga yang kekal abadi atau masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, jadi Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, lalu semua orang yang hadir tercengang mendengarnya. Siapa yang gak kaget? Seorang yang tidak bisa membaca tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Semuanya kaget, semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Muhammad muda yang selama ini terkenal karena keluhuran akhlaknya, ya kan? Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, sebelum menyatakan diri adalah utusan Allah, beliau sudah terkenal dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, tidak menyangka kan orang-orang Quraisy ini, kok Muhammad ya, pemuda yang selama ini terkenal dengan akhlaknya, berani membawa ajaran baru. Nah, spontan mereka pun menolak apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Abu Lahab, salah seorang paman Rasulullah. Jadi Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Langsung menimpali, jadi langsung menolak gitu, langsung menolak. Kata Abu Lahab yaitu, demi Tuhan, ini benar-benar bencana. Kalian harus mencegah pemuda ini sebelum dia mempengaruhi masyarakat kita, kata Abu Lahab. Ketika itu Abu Thalib, paman Nabi yang lainnya, memiliki sikap berbeda. Dia justru melindungi Muhammad, keponakannya. Jadi paman-paman yang lainnya malah melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kata Abu Thalib, lanjutkanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu. Demi Tuhan, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungi dirimu. Nah, itu adalah janji dari Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, satu persatu Bani Hashim berdiri lalu pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Namun, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, aku berjanji akan setia untuk membantu dan melindungimu.
akan kulawan siapapun yang menentangmu. Sejak saat itu, Ali selalu menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nah, seperti itu adalah dakwah Rasulullah di tengah-tengah keluarganya. Lalu Ustadz mau menerangkan sedikit tentang yang ada dalam video atau dalam pembelajaran di minggu kemarin. Dalam pembelajaran itu Ustadz menyebutkan tentang as-sabiquna awwalun. 10 sahabat Nabi yang termasuk as-sabiquna awwalun beserta kisahnya nih. Ustadz akan membacakan sedikit kisahnya tentang sahabat Nabi yang termasuk dalam as-sabiquna awwalun. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, insyaallah untuk Abu Bakar As-Siddiq ini sudah Ustadz kisahkan di video sebelumnya. Jadi untuk kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit ya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi atau Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Nah, itu silsilah keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini juga sudah Ustadz jelaskan sedikit di pelajaran hadis. Nah, Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah Qurt bin Razzaq bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, itu sedikit tentang Umar bin Khattab. Nah, Umar dan Abu Bakar bertemu. Kalau Umar bertemu pada nasab Ka'ab, bertemu dengan Rasulullah sama. Abu Bakar As-Siddiq juga bertemu dengan Rasulullah SAW atau pada silsilahnya Ka'ab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah peristiwa Fil dari seorang ibu yang bernama Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Nah, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Jadi bertemunya pada Abdul Manaf. Beliau nih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di awal-awal masuknya Islam ke Mekah dan berhijrah sebanyak 2 kali, yaitu ke Habasyah dan Madinah. Jadi selama masa Rasulullah SAW berdakwah, beliau umat muslim pada saat itu sudah berhijrah sebanyak 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau lahir dari pasangan Abu Thalib dan Fatimah binti Asad binti Hashim binti Abdul Manaf. Ya. Lanjut, yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah Al-Quraisy At-Taimi Abu Muhammad lahir dari pasangan Ubaidullah dan As-Sabah binti Abdillah. Nasab Talha bin Ubaidillah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab. Sebagian hanya Utsman bin Affan. Beliau masuk Islam di awal-awal Islam datang ke Mekah. Nah, mungkin
Ustadz akan menyebutkan 5 dulu dari 10 sahabat Nabi yang termasuk as-sabiquna awwalun. Nah, untuk hari ini silakan kalian sebutkan 5 sahabat Nabi yang termasuk as-sabiquna awwalun, dan silakan sebutkan atau silakan kerjakan soal yang sudah Ustadz buat pada Google Form. Ya. Mungkin itu aja dari Ustadz. Semangat belajarnya. Insya Allah minggu depan Ustadz akan menerangkan tentang 10 sahabat Nabi yang masuk dalam as-sabiquna awwalun. Semangat belajar untuk semuanya dan fokus dalam belajar. Jangan tergiur oleh HP dengan tontonan-tontonan yang tidak baik ya. Anak-anak semuanya, semoga Allah selalu melindungi kalian semua dan semoga Allah memudahkan setiap urusan kalian semua. Mungkin ini aja dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.